Assalamualaikum. Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Sedang ritual mau nyantet bocah. Kenapa kamu di sini? Iya. Iya, saya tanya kenapa kamu di sini? Karena itu baru tempat paling aktif omah satu ngomong ini. Jadi rumah ini ditakutin orang. Orang nggak berani ke sini gitu. Masuk mulai ini kamu. Saya mau tanya sama kamu. Siapa yang nyuruh kamu nyantet? Ada salah satu pasien. Ini pernah berbocah. Pasien kamu. Terus dibayar berapa kamu? Dibayar 15 juta. 15 juta. Mau kamu apain? Oh, mau kamu tusuk jantungnya? Atas dasar apa itu kamu suruh nyantet? Atas dasar sakit hati. Sakit hati. Kamu sudah berapa lama seperti ini? Aku jadi dukun suwi. Itu bocah berapa tahun umurnya? Umur 18 tahun. Oh, bocah 18 tahun. Atas dasar sakit hati. Terus, kok kamu tuh bisa ada di sini, bisa tahu tempat ini tempat angker, terus kamu ritual di sini? Itu gimana itu? Karena isu orang yang jadi paling angker, orang yang selalu nggoni. Oh jadi rumah ini dikenal angker sama warga sekitar, jadi nggak ada yang berani dekat gitu. Kamu di sini ritual, ya teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi saya tadi itu kan bertemu dengan warga, saya bilang saya mau masuk rumah itu, saya gituin ya. Terus karena di luar tuh hujan, jadi saya lari ke situ, pas di depan itu aja. Memang pintu itu nggak dikunci teman-teman. Ya, tadi saya mau ambil video dari luar biar teman-teman tahu wujud rumah angkernya itu seperti apa. Tetapi karena hujan di luar itu teman-teman, posisinya hujan, jadi saya ambil video langsung masuk ke dalam ya. Jadi tempat ini memang dikenal sebagai tempat yang angker, rumah angker. Jadi warga itu bukan takut mau mendekat, tapi memang males mau mendekat ya. Orang warga itu sudah tahu sejak lama rumah ini ditinggalkan selama 15 tahun oleh pemiliknya, nggak tahu sebabnya apa. Terus dijadikan ritual tempat dukun untuk nyantet orang teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman, ritual-ritual itu tuh. Coba saya mau tahu ilmu santet kamu tuh seperti apa. Jangan usah. Saya Arya Prana. Tempat ini akan saya bersihkan nantinya teman-teman. Saya cuma ingin tahu dulu ilmunya. Agak mundur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Allah. 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 Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Astagfirullah. Jadi teman-teman, memang dukun ini sering melakukan ritual di sini. Jadi teman-teman, tempat ini sering memang jadikan ritual. Saya suruh minta dia suruh buktikan santetnya, biar kita lumpuhkan saja di sini. Biar dia tidak bisa lagi dia nggak bisa ritual-ritual lagi, lebih baik kita lumpuhkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Allah Akbar. Yang dia tusuk adalah jantung, teman-teman. Jadi sangat berbahaya ya kalau santet ini yang dihajar jantung. Jadi, karena jantung ini adalah alat vital, organ vital yang sangat lemah. Kalau sampai itu dihantam, manusia manapun bisa mati. Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ya, teman-teman ya. Jadi memang energinya lumayan karena ilmu santet. Lumayan itu karena saya terkena jantungnya. Jadi benturkan energi itu ada di sini. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Astagfirullah. Saya akan coba kunci badannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil liman maula liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil liman maula liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil liman maula liman nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Belum teman-teman. Kita masih coba untuk mengunci badannya dulu. Kita akan tes kekuatan dia seperti apa. Mampu nggak dia melepaskan kunci ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman. Jadi saya ceritakan dulu kenapa saya bisa datang ke sini. Jadi ada salah satu warga yang pernah melihat seorang dukun masuk ke dalam sini, ya. Tetapi warga itu menyelidiki, ternyata dijadikan untuk ritual. Mereka selalu mencium bau-bau dupa atau semacamnya itu ya. Jadi sebenarnya sudah lama ya teman-teman. Cuman saya baru bisa datang hari ini untuk melihat apakah benar ada ritual di sini begitu ya. Tapi
Ketika saya lihat memang ada, ketika saya rasakan energi itu jarak 50 meter memang ada, ya. Ternyata dukun ini tidak memandang siang atau malam, teman-teman, untuk ritual, teman-teman, ya. Jadi itu tadi, ketika saya datangi dia sedang menyantet bocah berumur 18 tahun, begitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi ini sudah saya jelaskan kenapa saya bisa datang kemari, ya. Masalahnya kalau tidak kita ratakan ini semua, dia akan terus-terusan berbuat di sini, teman-teman, untuk dijadikan ritual-ritual. Ini bangunan sudah 15 tahun tidak ditinggali pemiliknya dan memang sudah tidak ada barang-barangnya, kosong, teman-teman, ya. Karena lihat tuh, sawang-sawang udah di mana-mana, ya. Ini sebenarnya rumah ini memang terkenal angker, dikatakan oleh warga memang terkenal angker, karena mungkin dulunya ada penampakan-penampakan di depan rumah ini maupun di mana orang warga yang lewat, mereka menjadi takut, yang mana mereka juga minta tolong kepada saya untuk sekalian dibersihkan rumah ini, ya, biar warga itu tidak takut lagi. Ya teman-teman, ya, untuk masalah minyak bidara saya mohon maaf untuk ditunggu sebentar. Saya stoknya ada banyak, teman-teman, tetapi per hari itu ada ratusan orang yang memang memesan, ya. Dan juga ada yang mengatakan saya menjual ayat, tidak, teman-teman. Saya sudah katakan dari awal, tujuan saya dari awal itu saya tidak pernah menjual minyak bidara, ya. Minyak bidara saya gunakan sebagai media ruqyah. Minyak bidara sudah tertulis dalam Quran, ya. Daun bidaranya, bukan minyaknya, ya, nanti salah lagi, teman-teman. Daun bidara itu sudah ada dalam Quran, ya. Saya selalu menjelaskan karena saya selalu diserang terus, ya. Saya menjual ayat, menjual ini, saya tidak menjual ayat. Memang ada orang yang membutuhkan, memang maharnya seperti itu, begitu. Karena proses pembuatannya bukan ayatnya yang saya jual, tetapi bahan bakunya. Yang satu, dia adalah dari VCO, ya. Kalau teman-teman tahu VCO itu apa, makanya banyaknya juga yang mengatakan kepada saya itu, pasien-pasien saya, wanginya seperti minyak kelapa, harum sekali katanya, kan gitu. Ya memang benar itu minyak VCO yang aman sekali untuk dikonsumsi, memang untuk kesehatan, ya. Makanya saya satukan dari VCO itu sama daun bidara, saya satukan. Daun bidara saya ekstrak dan VCO yang murni, yang 100 benar-benar murni, ya, itu saya satukan. Terjadilah makalah itu saya namakan minyak bidara, begitu. Pemrosesannya sangat panjang, teman-teman. Beberapa kali kita filter, kita saring, makanya teman-teman bisa dilihat itu bening sekali, ya. Bahkan ada lagi yang lebih bening, teman-teman, lebih murni lagi, ada bening, sangat murni sekali, ada. Tetapi itu sangat sulit untuk kita produksi. Jadi yang saya jual pun, yang saya maharkan kepada orang pun, itu memang sudah cukup bening, ya. Jadi pemrosesan itu ada yang bertanya ini, itu antara 7 hari sampai 13 hari itu memang sudah murni menjadi seperti itu, ya. Karena saya merasa gimana begitu, teman-teman, ya, ketika saya bukan menjual ayat Allahnya, saya menjual produk saya sendiri, yaitu minyak bidara. Bukan saya menjual ayat Allah, tetapi banyak orang di luar sana minta tolong untuk diasmakan. Memang saya asma, teman-teman, ya. Itu ada itu teman-teman yang berkomentar seperti itu. Maka saya jawab dari sini, saya tidak menjual ayat, saya menjual produk saya sendiri dan hasil buatan saya sendiri, teman-teman. Itu saya gunakan dari awal. Saya tidak beda dengan halnya dengan madu, ya. Madu itu memang tujuan untuk kesehatan, begitu. Tapi saya membuat ini minyak bidara ini, itu saya tujuan untuknya yang pertama untuk media ruqyah, itu yang pertama. Yang kedua memang untuk kesehatan. Minyak VCO dan daun bidara itu sangat luar biasa manfaatnya, teman-teman, ya. Untuk mencegah kanker segala macam, penyakit-penyakit berat itu insya Allah dia akan sehat, teman-teman, akan cepat pulih, ya. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti saya menjual ayat-ayat Allah, tidak, saya tidak menjual. Dan saya pun banyak orang yang menjual di sana karomah, dimaharkan karomah. Itu yang saya salahkan sebenarnya. Karomah itu sebuah doa yang memang terjadi di hari itu, begitu, teman-teman, yang dilantarkan kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Itu sebuah karomah, itu tidak bisa dijual belikan. Bukan hanya karomah saja, ayat Allah tidak bisa dijual belikan, tetapi yang saya jual adalah
bahan bakunya, bukan ayat Allahnya, begitu. Kalau memang teman-teman ingin minta yang murni, ya saya kasih yang murni, begitu. Kalau teman-teman yang hanya ingin saya mau beli hanya untuk kesehatan, ya silahkan. Tetapi kan di luar sana banyak sekali yang memang orang terkena santet. Mungkin orang-orang juga mau menghubungi saya karena alamat saya jauh ya, jadi mereka juga terbentur dari biaya. Dengan cara itulah saya mengirimkan media ruqyah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, begitu teman-teman. Ini saya jelaskan benar-benar ya, jadi jangan salah paham dan jangan salah arti. Saya tidak menjual ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, saya tidak menjual. Yang saya jual hanyalah produk saya sendiri, hasil buatan saya sendiri. Kalau teman-teman tidak mau beli, tidak apa-apa. Saya juga saya juga memang tidak menjual belikan, karena banyak sekali permintaan dan banyak sekali minta penjelasan. Saya jelaskan di sini ya. Ini teman-teman, kalau dukun seperti ini saya memang akan ratakan dari awal pun. Saya sudah tahu saya akan ratakan dia teman-teman. Bukan berarti saya banyak bicara ya. Kalau saya tidak bicara begini, nanti teman-teman mengira saya ini tidak ada klarifikasi. Maka dari itu saya jelaskan benar-benar untuk produk saya sendiri atau memang hasil buatan saya sendiri, hasil sulingan saya sendiri ya. Oke, kita akan buka kuncinya. Ini akan tetap saya ratakan, saya lumpuhkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhan Allah. Allah. Allah Akbar. Maju. Saya akan lumpuhkan itu teman-teman. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Inna qatqatil bila fa'in Allah fakasbillah bisyarri khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu la bi isni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan hantam ya jantungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, memang begitulah teman-teman. Orang-orang yang memang ritual di tempat-tempat sepi itu banyak sekali, yang mana mereka juga tidak memikirkan keselamatan orang lain. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini, yang telah mendukung saya selama ini, yang telah mendoakan saya selama ini. Dari awal hingga saat ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya hanya bisa berdoa semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tanamkan zikir dan salawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Jangan pernah kita datang ke dukun, jangankan datang teman-teman, percaya aja jangan pernah teman-teman ya. Jangan pernah percaya sama dukun teman-teman. Intinya itu saja, agar kita tidak terjerumus oleh lingkaran setan itu. Dan saya mohon maaf kepada atas omongan saya tadi tentang masalah minyak bidara, karena saya merasa tersinggung di sini. Saya dikiranya menjual ayat-ayat itu tadi ya teman-teman. Itu saja, saya tidak menjual ayat, tapi saya hanya menjual produk saya sendiri memang untuk kesehatan, begitu ya. Kalau memang dibutuhkan untuk sebagai media ruqyah, silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman lihat sendiri di dalam Quran itu seperti apa ya. Jadi saya tidak pernah menjual ayat-ayat Quran, begitu teman-teman. Intinya itu saja. Mohon maaf sebelumnya. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya, ada di deskripsi video. Karena dari awal hingga saat ini ya, bisa teman-teman cek di video saya tidak pernah menjual apapun. Dari awal saya membuat video YouTube ini teman-teman hingga saat ini ya, saya membuka minyak bidara itu hanya baru beberapa hari ini saja. Mungkin ada 1 minggu ya dari sebelum lebaran itu. Saya berani bicara karena orang pasien-pasien saya itu minta
yang pernah datang ke saya itu memang pernah dia mengatakan tolong ini disebarluaskan masalah minyak bidara karena ini sangat membantu sekali. Begitu teman-teman ya. Jadi itu tadi itu, jadi saya turuti apa memang kata pasien itu. Saya pikir juga ada benarnya juga, mungkin mereka membutuhkan tetapi mereka tidak tahu teman-teman. Begitu ya teman-teman yang baru melihat video saya, silahkan dicerna baik-baik atas omongan saya teman-teman. Dari saya membuat video ini, semua video saya yang buat itu hanya untuk biar teman-teman sadar tidak percaya sama dukun, itu saja. Dan tidak ada lagi orang-orang yang datang ke dukun masalah pesugihan, santet segala macam, tidak ada lagi teman-teman ya. Intinya kita singkirkan dukun bareng-bareng. Dengan cara apa? Jangan percaya sama dukun, itu saja. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.